Azan teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Apaan tuh? Kodok gede banget. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Kayak ada yang manggil teman-teman. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Iya, sepanjang jalan hampir sering saya ngeliat kondangan tarupan gitu. Apa sih namanya kalau orang nikahan, resepsi ya? Tuh, terdengar ya sampai gunung. Mau tahu rahasia aku sepulang camping agar tetap aman dan jauh dari gangguan energi negatif makhluk halus? Aku pasti rutin untuk mandi pakai air yang ditabur garam Ruqyah Ashifa. Selain membersihkan energi negatif, garam Ruqyah Ashifa ini juga bisa memancarkan aura positif di wajahku. Dan banyak manfaat lainnya seperti mengatasi gangguan sihir, santet, rumah tangga tidak harmonis, membersihkan tempat usaha dari energi negatif, sering bermimpi buruk, gangguan negatif yang menyebabkan amarah dan hilang kendali. Untuk teman-teman, sebelum kejadian di atas terjadi pada kalian, ada baiknya dicegah sebelum terjadi. Yuk, order sekarang juga untuk merasakan manfaat yang luar biasa. Link pembelian ada di bawah deskripsi ya guys. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Bismillah. Luluh. Wih, ada botol teman-teman. Kayaknya botol bekas minuman itu. Udah mau maghrib nih. Sebentar lagi teman-teman. Bismillah. Mana ya arahnya? Astagfirullahaladzim. Suara apaan tuh? Agak lubang teman-teman. Udah mau maghrib, cepet. Apaan tuh? Monyet. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Udah mau jam 6. Oke. Teman-teman, capek. Astagfirullah. Udah jam 6 teman-teman. Ya. Belum sampai tujuan juga. Saya lagi nyari lokasi, ini belum ketemu-temu. Astagfirullahaladzim. Udah harus berapa lama lagi nih ngelangkah ya? Berapa jauh maksudnya? Azan teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Apaan tuh? Kodok gede banget. Astagfirullahaladzim, di mana ya lokasinya ya? Suara apa tuh?
Kayak ada yang ini dari belakang saya, teman-teman. Halo? Siapa ya? Ya nggak sih, apa perasaan saya aja ya? Halo? Saya pikir tadi ada pendaki lewat atau apa gitu kan. Kok nggak ada tapi ya? Tuh. Ini udah mau maghrib nih. Tuh teman-teman. Apaan tuh? Ya lah. Sini aja teman-teman. Oke, tinggal lampu saya nih ya. Nah. Tuh, udah mulai gelap ya. Azan. Oke. Saya rasa mungkin udah terlalu malam ya, karena harusnya sampai lokasi masih terang, tapi ini udah gelap dan udah azan juga. Jadi saya mending bangun tenda di dekat sini aja ya, biar sekalian sholat maghrib teman-teman. Bantu. Oke, sekarang dulu teman-teman, berat kirir saya. Sini. Oh, iya. Di sini tuh dingin banget ya teman-teman. Saya udah nyiapin kayu bakar untuk dibakar. Karena aduh, nyamuk juga banyak. Wajah saya udah habis digigitin nyamuk. Bakar dulu. Untungnya hari ini tuh terang, nggak hujan teman-teman. Biasanya kan hujan terus ya. Bismillah. Oke teman-teman, udah mulai hidup nih apinya. Tuh kan, udah nggak beres. Udah disambut kita teman-teman sama suara-suara jelmaan ya. Tapi jangan diomong dulu soalnya caper dia bisa-bisa. Kalau dengar suara kayak gini udah gak asing teman-teman. Jadi jangan kaget, tapi hiraukan aja ya. Tetap berpikir yang positif ya. Walaupun dia suka ngegoda pakai suara-suara binatang. Jadi lokasi ini tuh teman-teman berada di Banten ya. Tuh kan. Kayaknya dengar sesuatu nggak? Kayak ada suara. Apa itu teman-teman? Jadi teman-teman, saya tuh datang jauh-jauh ya dari Jakarta ke Banten untuk mencari lokasi di mana pernah terjadi kejadian pembunuhan teman-teman ya, seorang anak kecil. Nah, dan ini kejadiannya lumayan ya, sudah sangat lama, tapi mitos ini tuh belum terkuak detail atau jelasnya. Kenapa? Karena si anak kecil ini nggak ditemukan jasadnya sampai sekarang teman-teman. Dan kalau nggak salah, berdasarkan informasi dari warga, kejadian ini tuh pada tahun 2000. Udah sangat lama banget. Nah, yang bikin warga resah itu adalah
karena si anak kecil ini tuh selalu meneror warga-warga yang melintas di tempat lokasi ini, teman-teman. Dan dia sering sekali melihat Corin yang menyerupai anak kecil. Saya dapat informasi ini tuh dari salah satu subscriber, dan dia ngasih tahu ini untuk minta tolong gitu. Karena warga di sini nggak ada yang terpecahkan ya, jawaban yang memuaskan atau jawaban yang mantep lah. Kenapa sih sebetulnya, ada apa sih gitu kan? Kenapa kok suka ngelihat Corin anak kecil gitu lewat, kadang anak kecilnya suka gini gitu teman-teman ya. Kalau orang baru yang nggak tahu diikutin, jadi si anak kecil itu kayak gini dia ngikutin. Nah, nggak taunya arahnya kemana, ke jurang, dan hampir aja masuk jurang tuh bapak-bapak waktu itu. Makanya yang ditakutkan kalau misalkan si Corin anak kecil ini tuh negatif atau jahat ya, jadi bisa mencelakai orang-orang. Maka dari itu teman-teman, saya mau menguak misteri ini. Dan sejauh ini sih saya belum mencium energi dari sosok-sosok yang menyerupai anak itu. Biasnya itu seperti masih ada gitu. Cuman saya bakal nyari tahu lebih detail lagi, kira-kira betul nggak sih kejadian ini terjadi pada tahun itu, dan detailnya itu seperti apa gitu kan teman-teman ya. Pasti kalian penasaran kan, karena saya juga penasaran. Saya nanya ke warga, jelasnya bagaimana, mereka nggak ada yang tahu, nggak ada yang paham. Pokoknya intinya, astagfirullahaladzim. Pokoknya intinya mereka juga bingung gitu, kenapa tiba-tiba sering ngelihat Corin anak kecil dari tahun dulu tuh sampai detik ini gitu kan. Jadi nggak ada yang tahu itu Corin anak kecil itu siapa sih gitu. Nah disitulah teman-teman. Yaudah, saya mau pasang tenda, ini malah mati nih teman-teman. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Kayak ada yang manggil teman-teman. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Kalian dengar nggak sih teman-teman? Jelas banget tadi kayak ada yang manggil loh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Aduh tasbih saya udah mulai nih teman-teman nih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Halo? Dek? Di mana kamu ya? Ih, merinding saya teman-teman. Tuh, bulu kuduk saya berdiri semua tuh. Jelas banget saya ngedengar ada yang manggil. Kira-kira teman-teman ngedengar nggak? Coba kalau dengar komen. Tapi di mana ya? Halo? Dek? Kamu siapa ya? Astagfirullahaladzim. Jadi saya udah mulai ini teman-teman, kayak ngecium energi anak kecil ya. Astagfirullahaladzim. Tapi saya belum ngelihat. Kira-kira di mana ya? Allahu Akbar, banyak banget ya. Ini ranting jatuh dari atas. Jangan-jangan itu sosok anak kecil itu ya teman-teman ya. Udahlah, saya pasang tenda dulu teman-teman. Cuman yang bikin merinding tuh dia kayak bersuara gini loh, tante sini gitu loh. Itu yang paling bikin merinding kalau di tempat-tempat kayak gini. Mendingan suara ketawa daripada suara
orang manggil tuh. Hutan ini serem banget ya. Kental banget bias energi ininya teman-teman. Karena pernah terjadi sesuatu kan pada masa itu. Jadi entitasnya itu pekat gitu. Allahu Akbar, suara apa itu ya? Ada yang ini teman-teman, suara mengeram ya. Kayak gitu. Halo? Ada orang? Saya yakin gak ada orang sih. Cuman saya doang yang malam-malam naik ke gunung kayak gini. Astagfirullah. Apa itu? Ada yang ketawa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saya ngeliat tadi ada kayak ini teman-teman. Cewek rambut panjang ya. Pakai baju putih kayak kuntilanak. Tapi hilang. Walah. Di samping pohon teman-teman. Capek banget. Ih. Merinding. Oke teman-teman, sebentar saya nyalain dulu biar terang. Oke, terang. Aduh, makan dulu teman-teman. Bismillah.
Suara apa itu? Pesawat. Jadi teman-teman, saya tuh ke lokasi ini memakan waktu hampir 6 jam ya, dari Cibinong ke Banten. Dan itu waktu yang sangat lama, lumayan melelahkan. Makanya saya tadi kesorean di jalan. Habis itu sampai lokasi nih, saya nyamperin dulu nih warga untuk minta antar ke kepala desanya. Baru nih saya diceritain nih kronologi di sini. Tapi kepala desanya juga nggak detail kalau menceritakan, karena dia nggak tahu kronologi detailnya seperti apa. Yang dia tahu ya cuman itu aja, sering ngelihat korin anak kecil gitu, dan dia sering ganggu warga-warga atau ada pendaki yang ke lokasi ini gitu teman-teman. Makanya si bapak kepala desa ini juga minta tolong gitu sama saya untuk cari tahu kira-kira siapa sih anak kecil itu siapa gitu. Kalau bisa dipindahin aja karena meresahkan gitu, kata si kepala desa. Nah, makanya itu ya teman-teman ya, kita bakal menguak misteri yang ada di sini. Tapi sebentar, saya istirahat dulu. Ngemil semangka. Saya tuh selalu aja kalau misalkan gegabah ya, cepat-cepat gitu, gerusak-gerusuk, lupa tasbihnya saya taruh mana ya gitu. Nggak taunya ada di carrier saya selalu lupa. Tapi yang pasti saya udah nyediain jauh-jauh dari rumah, karena saya gampang lupa kalau gerusak-gerusuk, makanya saya selalu sumpilin di tasbih karomah di carrier bagian kanan gitu teman-teman. Karena kalau di kantong itu kadang kan ganti celana ya, lupa gitu, atau ditaruh di mobil nanti ketinggalan lupa. Makanya saya sempilin di carrier biar inget gitu. Nah teman-teman, jadi sebelum naik gunung pas ada sinyal tadi saya sempat ngecek WA ya, yang dimana isinya tuh testimoni dari teman-teman yang udah punya tasbih karomah dari saya ini ya. Dari mulai buruh pabrik, kemudian bos yang sering dapat gangguan kayak kiriman, ya kan, namanya bos kan banyak banget pesaing ya teman-teman ya. Makanya dia pesan tasbih karomah dari saya. Dan pedagang-pedagang yang sepi dagangannya tuh. Jadi memang sebagian teman-teman nih mungkin belum kenal ya dengan tasbih karomah. Nah, Allahu Akbar. Biarin aja teman-teman. Manfaat tasbih karomah ini tuh banyak teman-teman. Nih, kemarin kan banyak yang nanya ya di TikTok, itu tasbih karomah apaan sih kak? Fungsinya apa sih? Gunanya tuh apa gitu. Jadi saya jelaskan lagi ke teman-teman semua, kenapa saya suka bawa tasbih karomah tiap kemana-mana ya, ke lokasi angker, ke rumah angker, ke gunung, ke hutan gitu kan. Karena tasbih ini tuh sudah diisi sinergi positif yang dimana dia bisa membentengi kita dari gangguan energi negatif teman-teman. Pertama tuh ya, jadi misalkan kita ada di lokasi seperti ini, pasti kan rentan banget ya kena gangguan-gangguan dari energi negatif dedemit yang ada di sini. Nah, makanya ini bisa sebagai benteng teman-teman. Kemudian pelaris usaha juga bisa. Nah, terus bagi kalian yang mengalami problem seperti rumah tangga sering berantem, cekcok kayak gitu, ini juga bisa. Nah, kemarin tuh ada nih dari salah satu klien yang mengalami Allahu Akbar, suara-suara tuh teman-teman. Dari klien saya yang anaknya tuh rewel, nggak taunya dia ketempelan teman-teman. Dan itu udah 3 hari teman-teman, kasihan banget nggak sih? Udah 3 hari tuh anaknya rewel terus. Ternyata apa? Dia ketempelan kuntilanak teman-teman ya. Waktu sore-sore itu diajak main ke sawah pas maghrib. Jadi si kuntilanaknya tuh ngikut sampai rumah. Nah makanya pas dia udah dapet tasbih dari saya, dipakein lah ke anaknya. Alhamdulillah sembuh teman-teman. Coba aja kalau misalkan nggak cepat penanganan ya, entah
apa yang terjadi sama anaknya wallahu alam ya teman-teman ya. Karena yang namanya orang dewasa aja deh kena gangguan seperti itu ya kan, itu hawanya nggak enak pisan teman-teman, nggak enak, panas, sakit, hawanya pengen emosi terus gitu kan, apalagi anak kecil sakit itu rasanya tuh teman-teman. Dan saya juga terima kasih banyak buat teman-teman ya yang udah selalu ngetin saya untuk Kak bawa tasbihnya gitu. Itu sebagai pengingat saya juga, karena dulu saya sering buat lupa bawa tasbih, makanya biar nggak lupa gimana ya gitu kan, saya taruhlah di carrier saya itu teman-teman. Jadi tasbih ini tuh juga memberikan efek positif atau aura positif ya pada seseorang, agar terlihat lebih enak dipandangnya gitu kan. Karena ada sebagian orang yang kebanyakan efek negatif pada dirinya dilihat jadi kayak suram. Itu ada teman-teman, bawaannya kalau ngelihat si B misal, kok kesel banget ya, bikin emosi gitu kan, itu teman-teman. Nah, dan ada yang susah juga nih cari kerja waktu itu, minta tolong sama saya, Kak gimana ya caranya, saya susah banget nyari kerja gitu kan. Pas saya selidikin lagi, oh iya bener, auranya ketutup teman-teman. Jadi ya itu sebabnya, makanya susah nyari kerja. Orang tuh ngelihat dia udah kayak gedek duluan gitu, kayak nggak ada ininya sama sekali gitu kan. Makanya itu setelah buka aura, kemudian saya kasih tasbih, alhamdulillah ya. Ada yang ini teman-teman, lagi musim nikahan ya. Iya, sepanjang jalan hampir sering nih saya ngeliat kondangan tarupan gitu. Apa sih namanya kalau orang nikahan, resepsi ya. Tuh, terdengar ya sampai gunung. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Siapa ya? Kayak ada yang usil teman-teman. Heh, nggak berani wujud, tapi ada, saya ngerasain energinya gede banget. Berarti ini lumayan nih sosoknya teman-teman. Siapa ya? Kalau berani wujud. Allah, kalian dengar nggak suara geraman? Suara menggeram. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari mana sih arahnya? Ada suara menggeram. Siapa itu? Hah? Allahu Akbar. Merinding teman-teman, saya asli merinding banget. Wah, sosoknya di sini besar banget teman-teman. Ini antara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi dia nggak mau wujud loh. Tuh kan, ada yang ketawa, tuh kan. Saya yakin ini sosoknya besar banget ya, karena dia bisa ngerakin benda teman-teman. Dan kalau sosok ini tuh, sosok anak kecil itu nggak mungkin nggak sekuat itu energinya, karena tadi ada suara-suara menggeram teman-teman, kayak gitu. Itu kayaknya sosok besar yang ada di sini, bisa genderuwo ataupun siluman lainnya. Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Mana dia? Mana teman-teman? Tuh kan. Allahu Akbar, saya lagi dimainin ini. Dia benar-benar kayak terusik ya.
Padahal saya juga nggak bermaksud nantangin, enggak. Saya di sini nggak nantang ya. Saya datang baik-baik. Jadi tolong ya. Allahu Akbar. Dia belum kena cipratan tasbih karomah aja. Coba dong kalau berani wujud. Nggak sembunyi kayak gitu ya. Tuh kan, banyak banget suara-suaranya. Oke teman-teman. Jadi saya mau cari tahu dulu. Sebentar. Tasbih saya sering saya sabitin ya. Jadi gini nih. Saya dicat nih sama Bapak Kepala Desa. Udah sampai lokasi, ditanya. Si Bapak Kepala Desa ini mastiin lagi supaya saya tetap aman. Tadinya dia tuh kayak mau ngebawain ini loh teman-teman, salah satu warga gitu untuk ngikut saya. Cuman saya bilang nggak usah pak gitu, saya udah biasa sendiri. Si bapak itu tuh takut kenapa-napa, bapak si kepala desanya gitu. Makanya dia ngasih nomor, kalau ada apa-apa hubungin aja gitu. Sempet mau dibawain HT juga teman-teman. Tuh HT nggak yang bisa jarak itu loh, kayak radio atau apa itu namanya. Saya bawa si HT-nya ada, karena permintaan si bapaknya itu. Saya dari tadi tuh kayak ngedengar suara nih di sekeliling saya teman-teman. Dari suara-suara menggeram, suara ketawa, suara benda jatuh. Tuh kan. Dan kalau saya rasa-rasain lagi, ini bukan hal normal ya atau biasa ya. Saya seperti disambut gitu. Oke, saya bakal minta bantuan Aleta untuk nyari tahu informasi tentang si anak kecil itu. Karena biasanya kan kalau seumuran gini kan lebih enak ya komunikasinya. Nah, saya pakai dulu teman-teman supaya apa? Nggak ada yang masuk selain Aleta. Karena kalau misalkan Aleta yang masuk, itu energinya positif, jadi nggak mungkin dia kepanasan di badan saya. Karena udah dibentengin pakai tasbih karomah. Oke. Halo teman-teman, aku Aleta.